Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama saya nggak share video lagi ya. Kesibukan pekerjaan sehari-hari. Kali ini saya mau share kira-kira apa yang dirasakan setelah setahun pakai Ioniq 5 ya. Saat ini odometer mobil udah 23.300. Jadi untuk pemakaian 1 tahun, persis 1 tahun mungkin lebih berapa hari ya. Kurang dari seminggu lah lebihnya. Kilometer 23.000. Untuk pemakaian 1 tahun cukup banyak karena yang pertama, dari pemakaian mobil listrik, gaya hidup sedikit berubah. Kalau sebelum pakai mobil listrik itu saya menggunakan mobil bensin yang cukup boros hitungannya ya. 1 liter paling irit itu 11 km, maksimal 12 km. Itu kalau jalan, kebanyakan jalannya luar kota atau jalan tol. Tapi kalau jalan alternatif seperti ini atau jalan dalam kota, mungkin sekitaran 17, 18 ya paling iritnya. Rata-rata di sekitar 17,5. Itu 1 liter untuk 7,5 km. Nah, jadi itu merubah gaya hidup ya. Dalam artian yang biasanya kita kalau liburan itu ongkos bensin, bahan bakar itu jadi salah satu komponen utama yang kita hitung pada saat budgeting. Tapi sejak mobil listrik itu jadi berkurang drastis karena kita jadi budgetingnya untuk dikonsumsi sama penginapan. Mungkin ada tempat wisata juga gitu ya. Jadi misalnya kita berencana ke Jawa Timur, ke sekitaran Bromo, Malang gitu ya. Mana kalau misalnya kita pakai bensin itu sekitar 3 juta atau sampai 3,5 juta ya. Dengan mobil listrik paling hanya seperempatnya atau 20%, 1/5-nya, sekitar berapa, 600.000, 700.000 palingnya, perhitungan kasar ya. Jadi ada tambahan budget sekitar 2 jutaan yang bisa kita pakai untuk mengurangi durasi wisata sehingga kita bisa tambahkan frekuensi jalan-jalannya. Misalnya tadinya hanya ke satu kali liburan dalam waktu 6 bulan gitu ya, atau 3 bulan. Tapi dengan mobil listrik kita bisa 2-3 kali. Jadi tripnya jadi lebih panjang secara umum. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke gaya hidup yang berubah, mungkin saya mau share juga sekitaran kondisi mobil ini sendiri ya. Setelah 1 tahun, 23.000 km, 2 kali servis. Servis pertama adalah servis pengecekan setelah keluar dari pabrik ya, kilometernya 1.000. Kemudian servis kedua itu 15.000 km. Itu ada pergantian filter, filter udara ya, filter kabin. Kemudian penambahan kulan, karena pada saat saya terima mobilnya, entah kenapa kulan yang baterainya gitu ya, yang warna biru, kalau di Ioniq 5 itu dia berada di level minimum, tapi tidak berpengaruh terhadap performa. Dan setelah saya perhatikan gitu ya, dari waktu ke waktu selama 1 tahun itu sebelum servis nggak ada pengurangan. Nah, saya menggunakan software Car Scanner Pro, berbayar, murah, cuma kurang dari 100.000. Beli dongle-nya itu sekitar 300 ribuan. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi ya. Nah, ini kita lihat di dashboard. Di sini kita bisa lihat SOH. Nah, mungkin kalau diperhatiin di sini charger baterai saya cuma 59% ya. Karena saya selalu menggunakan antara 35-70% aja. Jadi di rumah setiap di bawah 40% saya mulai ngecas, dan di settingan saya batasin ngecasnya hanya sampai ke 70% aja. Nah, ini kalau dilihat
SOC-nya 59,5, SOH-nya 100% masih ya. Nah ini terus terang saya nggak tahu gimana cara mengukurnya, yang apakah dia hanya menggunakan pembacaan dari komputernya. Bisa jadi komputernya memberikan perhitungan dia sendiri setelah pemakaian berapa cycle, dia energi yang tersisa harusnya ada di misalnya 70 kWh gitu ya. Kan di sini spesifikasi pabriknya 72,6. Nah, misalnya dari ECU-nya menyatakan demikian terus dianggap 100%, ya itu di luar pengetahuan saya. Tapi sampai saat ini 23.000 km 100% itu masih lumayan bisa diterima, karena ini kalau dilihat 60%, 59% persentase baterainya, sisa jarak 333 km ya. Kalau kita bulatkan aja 60% itu sama dengan 300 km, artinya 100% nya sama dengan 500 km ya. Lebih dari ekspektasi atau klaim pabrikan. Klaim pabrikannya adalah 451 km untuk tipe Ioniq 5 Signature Long Range. Nah, jadi dengan sekarang estimasi 333 km 59%, dan kalau kita estimasi 100% ya gitu ya, kira-kira ada di 500 km ya, masih cukup bagus lah untuk pemakaian 23.000 km. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lihat di data-data mobil ini. Di sini ada accumulated quick charging. Artinya dari total daya yang masuk ke dalam baterai untuk pengecasan ya, 621 itu berasal dari DC fast charging. Itu perkiraan saya. Bisa jadi salah ya, bisa jadi itu mungkin maksudnya quick charging adalah charger yang kurang, nggak sampai 100%. Wow, macet sekali lagi, ada galian. Perbaikan gorong-gorong ya, ini salah satu kekurangan menggunakan mobil ini karena lebar sekali mobilnya. Rata-rata mobil listrik itu lebar karena dia mencoba memaksimalkan kapasitas baterai. Ya, kita sudah lewat titik kritis macetnya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, di sini ada number of quick chargingnya 40. Nanti mungkin saya coba klarifikasi lagi kalau misalnya pemahaman saya salah ya. Cuma kalau kita lihat di sini accumulated normal chargingnya 2400 kWh. Berarti sekitar mungkin berapa cycle? 30 cycle. Kalau baterainya 72 kWh sekitar 30, 32, 33 cycle lah ya kira-kira. Nah, kalau mobil ini kan baterainya lithium yang berbasis nikel ya. Mungkin umurnya ekspektasi normalnya itu antara 1000 sampai 1500 cycle. 30 cycle artinya baru 10%-nya. 10%-nya saya sudah jalan 23.000 km. Artinya kalau baterainya kita paksa sampai titik darah penghabisan gitu ya, masih sampai 200.000 km tanpa perlu banyak maintenance. Kemungkinan besar maintenance-nya terjadi di sisi aksesoris ya. Aksesoris misalnya lampu atau seal, panoramic sunroof, atau misalnya kayak kaki, shock breaker.
ternyata masih ada satu titik macet lagi di belakang pasar modern Bintaro sektor 9. Apakah galian drainasenya sampai ke sini juga, atau ini antrian orang keluar masuk pasar? Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini perkiraan saya adalah CED itu adalah kumulatif energi discharge. Sedangkan di atasnya kumulatif energi charge. Jadi berapa banyak energi yang sudah dimasukkan ke dalam baterai dan sudah keluar dari baterai. Di sampingnya adalah kumulatif discharge current, dan satunya lagi kumulatif charge current, artinya arusnya. Nah, ini perbedaannya apa? Kalau energi itu kan ngelihat totalnya ya, energi yang kita pakai dari baterai. Sedangkan kalau current atau arus itu bisa menunjukkan seberapa efisien kita menggunakan mobil ini ya. Karena anggaplah mobil ini voltase nominalnya ada di angka 650 kalau tidak salah ingat ya, sekitar 680-an mungkin ya, antara 400 sampai 800. Nah, voltase baterainya ada di range sekitar itu. Kemudian ada motor yang siap menerima energi yang masuk melalui arus. Oke. Jadi pada saat kita ngegeber motor listriknya, kita ngebut, kita nanjak yang curam gitu ya, nanjak yang tajam, di situ akan menggunakan arus yang lebih banyak daripada kondisi normal atau kondisi datar misalnya. Nah, jadi di sini nggak hanya ngelihat total energi yang keluar masuk, tapi ngelihat arusnya gitu, menunjukkan seberapa efisien penggunaan mobil ini atau seberapa hemat kita menyetir mobil ini. Jadi kalau dibandingkan di sini, balik lagi ke number of charging, yang DC fast charging sama yang standard charging itu kurang lebih seperempatnya, hampir seperempatnya, antara sepertiga dan seperempat. Memang saya jarang sekali menggunakan DC fast charging, hanya pada saat keluar kota atau memang waktu itu masih program gratis dari Hyundai ya, pas kebetulan lagi ke Plaza Indonesia kosong, ngecas gitu. Hanya untuk convenience saja dan untuk apa ya, mungkin lebih ke arah klaim benefit, tidak ada kebutuhannya sebetulnya. Makanya saya di sana nggak pernah ngecas 100% juga. Jadi pas misalnya mampir ke sana mau jajan di basement di LG gitu ya, mau beli minuman, mampir kira-kira 10 menit kosong, ngecas. Kalau nggak kosong saya nggak ngecas. Oke, nah kira-kira ini kalau ngelihat kondisi baterai mobil listriknya ya, setelah pemakaian setahun, karena mobil listrik mungkin nggak ada lagi yang dilihat selain baterainya ya, karena motor listriknya cukup tahan banting. Dari kita bisa lihat dari peralatan home appliance sehari-hari, kulkas, AC gitu ya, kipas angin, bor listrik, semuanya menggunakan motor listrik. Dan jarang sekali kita temukan motor listriknya itu bermasalah. Yang biasanya kita lihat bermasalah adalah komponen elektriknya ya, misalnya kayak semacam kapasitor gitu ya, atau misalnya semacam baterai. Kalau misalnya kayak bor cordless gitu ya, menggunakan baterai, nah baterainya paling rusak duluan dibanding motor listriknya. Jarang sekali motor listriknya rusak duluan. Yang paling sering rusak dari motor listrik adalah bagian brushnya yang bersentuhan dengan area kontak untuk menyalurkan listriknya.
Tapi rata-rata motor listrik saat ini sudah menggunakan tipe yang tidak menggunakan brush lagi, jadi cukup awet. Nah, lanjut ke perubahan gaya hidup yang kedua. Tidak lagi mampir ke pom bensin. Setelah menggunakan mobil ini kurang lebih 6 bulan, kemudian saya lanjut mengganti mobil yang satunya lagi juga dengan menggunakan mobil listrik. Karena tidak mampir ke pom bensin itu semacam mewah ya, semacam privilege gitu. Jadi kita hemat banyak effort, hemat banyak waktu. Apakah kalau kita ngecas di SPKLU makan waktu lama itu jadi boros waktu? Tidak, karena itu bagian dari rencana perjalanan. Kita hitung waktu perjalanan kita, termasuk waktu pengecasan, yang kita optimalkan dengan misalnya keperluan MCK, ke toilet atau makan atau istirahat sholat. Jadi jatuhnya tidak buang-buang waktu, karena waktunya kita tidak spesialkan untuk ngecas, tapi ngecas itu bagian dari waktu sampingan pada saat kita melakukan aktivitas lainnya. Oleh sebab itu saya sendiri jarang ngecas sampai 100%. Seselesainya kegiatan saya yang lain yang wajib gitu ya, apakah itu makan, istirahat, rebahan, sholat gitu ya, untuk perjalanan panjang itu sangat diperlukan. Nah itu begitu selesai, udah langsung cabut charger. Apakah dia berada, meskipun dia berada di 98%, tanggung tinggal 2%, buat saya nggak ada cerita, kita cabut, udah tidak ada keperluannya lagi. Mobil yang di antri ya, mungkin dia punya kebutuhan lain ya, saya tidak bisa berbicara untuk mereka, tapi buat saya 95% itu udah lebih dari cukup. Bahkan saya sering hanya sampai 80%. Karena kalau misalnya kita hanya mampir ke rest area untuk ke toilet, paling lama saya sekeluarga menghabiskan waktu 15 menit. Kalau kita ngecas dari sekitar 40%, 30%, itu udah hampir mencapai angka tersebut. Jadi tidak perlu kita tunggu sampai benar-benar penuh. Kan sekarang di rest area Trans Jawa cukup banyak ya SPKLU nya. Hampir di semua rest area ada SPKLU, mulai dari 25 kW sampai dengan 200 kW. Tidak masalah kita ngecas di 25, 50, 200 gitu ya. Buat saya tidak terlalu berbeda, tidak terlalu ada perbedaan signifikan. Karena jarak antara rest area itu minimal itu udah 30 menit, minimal saja 30 menit. Dan mungkin di beberapa titik ada yang jaraknya sampai 1 hingga 1,5 jam. Kalau kita skip 2 atau 3 rest area itu udah 4 jam. 4 jam itu udah wajib kita istirahat. Nah, jadi itu gaya hidup yang berubah ya, nggak mampir ke pom bensin, tidak antri. Kebetulan di daerah saya di Bintaro itu pom bensin Pertamina tidak banyak, dan antrinya itu bikin capek hati dan capek tenaga. Kemudian alternatif SPBU lainnya itu tidak selalu sesuai dengan rute perjalanan, jadi kita harus bergeser. Jadi itu yang kemewahan yang saya rasakan dengan menggunakan mobil listrik. Mungkin teman-teman yang punya mobil listrik yang lain juga akan bisa bercerita hal yang sama. Kemudian yang ketiga, gaya hidup yang berubah. Pada saat saya menggunakan mobil bensin, paling tidak 3 bulan sekali saya manggil montir ke rumah, paling tidak ya, untuk pergantian oli, tune up rutin gitu ya,
Karena kalau tidak kita lakukan hal seperti itu, pasti akan ada ongkos yang kita bayar nanti di akhir masa pemakaian. Entah itu overhaul mesin, turun mesin gitu ya, dan segala macamnya. Dan mobil yang satunya lagi mungkin tidak punya mobil montir panggilan atau montir yang bisa dengan mudah mengerjakan mobil di rumah gitu ya. Jadi saya harus ke bengkel. Jadi paling tidak 6 bulan sekali saya ke bengkel. Sekali ke bengkel itu pengerjaannya mungkin gak lama, antara 1 jam sampai 1,5 jam. Tapi antrinya bisa sampai 2 jam. Jadi setengah hari kurang lebih habis di sana. Kadang-kadang saya perlu cuti untuk ke bengkel aja. Nah, kan sangat gak efisien gitu ya. Harapannya sebetulnya mobil listrik ini karena mobil baru dan maintenance-nya lebih sangat mudah gitu ya. Bukan mudah itu tadi, mungkin maintenance-nya sangat simple, sangat sederhana. Hanya perlu mungkin nanti di usia kilometer tertentu harus mengganti oli gear, reduction gear. Tapi itu mungkin ada di kisaran 80.000 km. Sekarang maintenance rutinnya hanya ngecek apakah ada kebocoran di sistem pendinginan atau tidak. Mungkin nanti AC harus ada kuras freon. Saya tidak tahu, saya nggak pernah kuras freon. Jadi sangat simpel sekali. Kemudian yaitu gaya hidup yang ketiga ya, tidak lagi perlu ke bengkel sesering mobil bensin. Kemudian gaya hidup yang keempat adalah perubahan konsumsi rumah tangga. Jadi yang tadinya kita mengeluarkan bensin ongkos buat bensin kurang lebih 1 bulan itu sekitar 3,5 sampai 4,5 juta. Tergantung apakah lagi ada perjalanan yang cukup sering di bulan tersebut. Saya tidak menghitung perjalanan keluar kota ya, kalau misalnya liburan, hanya yang rutin. Kalau ada tiba-tiba rutinitas yang berubah, sekitar 4,5 juta. Jadi dengan penurunan pengeluaran ini, kita bisa alokasikan ke hal yang lain. Apakah itu untuk maintenance rumah, ataukah itu untuk membayar jasa orang lain ya, untuk melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan sendiri. Jadi dengan menggunakan jasa orang lain, pertama waktu kita lebih efisien untuk melakukan hal yang lebih penting buat kita ya, yang hanya kita yang bisa lakukan. Sedangkan pekerjaan tetap selesai, tetap bisa dikerjakan oleh orang lain, dan sekaligus orang tersebut mendapatkan penghasilan. Nah, itu salah satu hal yang berubah juga, gaya hidup yang keempat yang berubah. Kemudian yang kelima ya, gaya hidup yang kelima, kita tidak lagi memfilter lokasi wisata. Tadinya kami banyak sekali melakukan penyaringan tujuan wisata gitu. Bisa tujuan wisatanya jalurnya nanjak curam. Dengan menggunakan mobil ini khususnya ya, itu tidak lagi jadi bagian dari pertimbangan, karena kita tahu tenaga mobil ini cukup besar dengan transmisi yang tidak mengkhawatirkan karena hanya reduction gear ya, beda dengan mobil bensin. Karena meskipun mesinnya kuat, transmisinya ada kecenderungan panas kalau kita banyak nanjak. Sebetulnya mobil listrik juga ada kecenderungan panas gitu ya, tapi risikonya lebih sedikit. Nah, jadi setelah pemakaian kurang lebih setahun, saya merasa mobil listrik ini sangat
membantu ya. Harapannya bisa membantu kami secara pribadi di keluarga dan mungkin secara umum di Indonesia gitu ya, memperkaya negeri sendiri dengan menggunakan hasil tambang yang kita olah di dalam negeri sendiri untuk proses pembuatan baterai dari hulu ke hilir gitu ya. Yang berikutnya adalah melepaskan ketergantungan dari negara-negara penghasil minyak yang seenaknya mengatur harga minyak. Pertama kali trigger saya membeli mobil listrik adalah karena satu negara yang penghasil minyak terbesar di dunia mengatakan bahwa akan membatasi produksi minyaknya hanya untuk menjaga harga minyak tetap tinggi. Jadi di situ saya merasa kita harus switch, kita harus pindah ke energi yang lebih bisa kita kontrol. Selanjutnya nanti saya akan alokasikan waktu untuk menginstalasi solar panel di rumah. Saat ini udah lama pengen tapi belum sempat gitu ya, karena ada banyak renovasi yang sudah dilakukan sebelum kita melakukan instalasi. Dengan demikian harapannya kita sudah bisa lepas dari ketergantungan energi. Mungkin masih ketergantungan energi dari batu bara yang dihasilkan oleh dalam negeri. Kita di Indonesia adalah salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, jadi kita punya kontrol terhadap diri kita sendiri di Indonesia dan kontrol terhadap diri sendiri dengan menggunakan solar cell. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.